Halo semuanya, selamat siang. Pada video ini, Kak Dewi akan membahas tenses dalam bentuk future. Pada video sebelumnya, kakak sudah membahas tenses dalam bentuk present dan juga dalam bentuk past. Nah, pada video ini kita akan membahas tenses dalam bentuk future. Sama seperti bentuk tenses sebelumnya, present dan juga past, bahwa tenses dalam bentuk future juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Baik, berikut adalah video penjelasannya. Halo adik-adik, selamat siang. Pada video ini, kakak akan menjelaskan tenses dalam bentuk future. Sama seperti tenses yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, baik itu dalam bentuk present ataupun dalam bentuk past, semuanya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dalam bentuk future ini, tenses itu ada 4, yaitu simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari simple future. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi. Nah, biasanya dalam simple future ini kata-kata yang ada itu adalah will atau shall dan be going to. Nah, untuk memudahkan kalian mengerti perbedaan penggunaan dari kata will, shall, dan be going to ini, kakak akan menjelaskannya. Kapan harus menggunakan will atau shall, dan kapan harus menggunakan be going to. Jadi, penggunaan will atau shall itu digunakan dalam sebuah kalimat ketika kita ingin menyatakan aktivitas yang akan segera dilakukan. Kedua, ketika mengungkapkan prediksi yang tidak tentu waktunya. Ketiga, membuat kalimat permintaan atau permohonan. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan janji. Sedangkan penggunaan be going to itu digunakan ketika kita ingin menyampaikan aktivitas yang sudah direncanakan dan ingin mengungkapkan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus pertama yaitu penggunaan will atau shall-nya. Nah, untuk pola positifnya itu rumusnya adalah subject, will, shall, plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus object. Kemudian dalam pola negatifnya, subject plus will atau shall, plus not, plus verb 1, plus object. Sedangkan untuk pola interrogatif atau tanyanya, will atau shall plus subject plus verb 1 plus object. Nah, contohnya kalian bisa lihat di slide. Dalam pola positif, I will go to the beach. Dalam pola negatif, I will not go to the beach. Dalam pola interrogatif, will I go to the beach? Selanjutnya adalah rumus yang kedua, yaitu penggunaan be going to. Dalam pola positif, subject be, am, is, or are, plus going, plus verb want. Dalam pola negatif, subject plus be, am, is, or are, plus not, plus going, plus verb want. Dalam pola interrogatif, ingat, to be yang pertama, am, is, or are, plus subject, plus going, plus verb want. Don't forget to put, what is that? Question mark. Tanda tanya ya di akhir kalimat. Nah, contohnya adalah dalam pola positif, she is going to make a cake. Dalam pola negatif, she is not going to make a cake. Dalam pola interrogatif, is she going to make a cake? Baik, selanjutnya adalah tenses future continuous. Future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Subject, will, shall, plus be, plus verb aim. Kenapa pakai verb aim? Karena itu adalah sedang berlangsung ya. Ingat semuanya, jika
ada verb ing itu pasti continuous yang punya ya. Mau baik itu dalam bentuk present, dalam bentuk past ataupun dalam bentuk future seperti sekarang yang kakak jelaskan ya. Kemudian dalam bentuk pola negatifnya, subject, will, shall, not, be, verb ing. Dalam bentuk interrogatif, will, shall, subject, be, plus verb ing, question mark. Contohnya, I will be cooking. I will not be cooking. Will I be cooking? Nah, selain fungsinya sebagai yang sudah kakak jelaskan tadi, future continuous ini juga digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya. She will be singing at 7 o'clock. Dia akan sedang bernyanyi tepat pada pukul 7. They will be dancing tomorrow evening. Dia akan sudah menari besok sore. Nah, seperti itu. Mulai ada bayangan? Nah, kita lanjutkan ke tenses yang ketiga, yaitu future perfect tense. Jenis tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, rumusnya adalah dalam bentuk positif, subject, will, have, verb 3. Ingat, verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Kemudian dalam pola negatif, subject, will, not, have, verb 3. Dalam pola interrogatif, will, subject, have, verb 3, question mark. Contohnya, you will have arrived in school at 7 o'clock. Dalam pola negatifnya, you will not have arrived at 7 o'clock. Dalam pola interrogatifnya, will I have arrived in school at 7 o'clock? Nah, tenses yang terakhir adalah future perfect continuous. Tenses jenis ini digunakan untuk membicarakan tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Jadi belum jelas dia kapan berakhir sebuah aksi ataupun aktivitas tersebut di masa yang akan datang. Nah, rumusnya adalah dalam pola positif, subject, will, have, been, verb ing. Dalam pola negatif, subject, will, not, have, been, verb ing. Dalam pola interrogatif, will, subject, have, been, verb ing. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengerti, berikut adalah contohnya ya. Dalam pola positif, I will have been living in Bali for 2 years. Yang artinya, saya akan tinggal di Bali selama 2 tahun. Untuk pola negatifnya, I will not have been living in Bali for 2 years. Saya tidak akan telah sedang tinggal di Bali selama 2 tahun. Dalam pola interrogatifnya, will I have been living in Bali for 2 years? Apakah saya akan telah sedang tinggal di Bali selama 2 tahun? Jadi belum jelas kapan berakhir aktivitas itu di masa yang akan datang. Nah, itu dia penjelasan dari kakak mengenai tenses dalam bentuk future. Terima kasih. Itu dia tadi video penjelasan tentang tenses dalam bentuk future. Jadi kakak harapkan dengan video penjelasan ini bisa meningkatkan pemahaman adik-adik tentang tenses tentunya. Dan kakak mohon untuk adik-adik supaya tetap semangat belajar dan practice and practice.